yang ditawarkan adalah penghasilan lebih. Nah, Gojek, Grab, dan masih ada Uber. Nah, Uber masih ada. Saya gunakanlah Tuyul. Saya gunakan Tuyul. Ini Tuyul online. Driver Online Bukit Tinggi Community yang kita singkat dengan Dopcom. Bukan jual kesedihan ya, bukan jual kesedihan. Oh, sekarang sepi orderannya. Oh, sekarang orderannya begini begitu, pendapatannya kurang. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Sahabat-sahabat Lentera Jalanan semua, pada hari ini hari Jumat 24 Januari 2025. Pada kali ini saya tidak posting video untuk Onbit. Saya tidak sedang rekaman juga. Sebelum lanjut untuk video-video Onbit selanjutnya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sharing, ingin berbagi cerita. Ya, intinya saya ingin flashback lagi ke 2017 ketika pertama kali menjadi driver online. Bagi saya begini, karena penting sekali memahami tentang resiko menjadi driver online. Bukan hanya sekedar bisa bawa kendaraan, bukan hanya sekedar punya aplikasi, tetapi banyak hal, banyak faktor yang menjadikan kita sebagai driver online ini ya harusnya lebih bersyukur. Ya mungkin akan ada pro kontra terhadap apa yang saya sampaikan, tapi bagi saya apa yang saya jalani, apa yang saya alami dari pertama kali menjadi driver online sampai saat ini pun masih menjadi driver online, ya mudah-mudahan membawa kebaikan. Setidaknya saat ini pekerjaan menjadi driver online ini yang menjadi wasilah atau jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Sahabat-sahabat Lentera Jalanan semua, jadi di tahun 2017 sekitar bulan Juli itu dibukalah pendaftaran untuk menjadi driver Gojek. Ya, saya sebut merek lah, nggak masalah karena saya pun kan sampai saat ini masih menjadi mitranya. Ya. Dibuka pendaftaran di Bukit Tinggi waktu itu di sekitar Juli 2017. Nah, 3 bulan sebelumnya itu Kota Padang lebih dulu dapat kesempatan dibuka lowongan menjadi driver online. Dan mungkin kalau rekan-rekan masih ingat, pertama kali itu yang ditawarkan adalah penghasilan lebih. Nah, jika Anda punya kendaraan dan ingin berpenghasilan lebih, nah jadi itu bahasanya pertama kali kan. Jadi dan rata-rata pada waktu itu yang mendaftar adalah orang-orang yang memang sedang dalam bekerja. Mungkin ada sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang memang murni pekerjaannya langsung menjadi driver, tetapi sepengetahuan saya saat itu yang mendaftar adalah orang-orang yang sedang bekerja. Jadi di Juli 2017 itu dibukalah pendaftaran di Kota Bukit Tinggi, dan waktu itu dibuka atau pendaftarannya tempatnya ada di Hotel Benteng. Nah, jadi kalau rekan-rekan Bukit Tinggi mungkin tahulah lokasinya di mana. Jadi di sebelahnya itu ada rumah makan Family Benteng. Jadi kalau orang-orang tahunya rumah makan ada, kalau rumah makan Padang itu ada menu ayam pop. Nah, rumah makan Family Benteng inilah yang pertama kali mempopulerkan, ya mengenalkan jenis masakan yaitu ayam pop, ayam putih itu. Nah, jadi daftar waktu itu lebih kurang berapa orang, sekitar 30 atau 40 orang, itu hari pertama itu. Dan saya waktu itu nomor urut saya kalau nggak salah 21 atau 23, saya lupa. Jadi hari pertama itu mendaftar,
Karena sebelumnya sudah beredar tuh di sosial media akan ada pembukaan lowongan pekerjaan menjadi driver online. Nah, jadi sebelumnya tentu sudah ada syarat-syaratnya yang harus dilengkapi. Jadi waktu itu sudah siap semua lah. Paling yang cuman kurang waktu itu SKCK, karena SKCK harus diurus dulu. Tetapi karena awal-awal SKCK itu dibantu lah, istilahnya kan begitu. Jadi masih daftar, silahkan nanti selanjutnya silahkan urus setelah itu. Nah, sebelum Gojek ini masuk, ya sebelum Gojek ini masuk ke Bukit Tinggi, jadi sebelum itu kan sudah terkenal filmnya Oke Jack. Nah, jadi yang lebih terkenal itu filmnya Oke Jack di daerah-daerah ya. Kalau untuk daerah Jakarta, Jabodetabek ataupun mungkin daerah Jawa, Gojek sudah banyak yang masuk kan, sudah banyak masuk kalau nggak salah dari 2011 atau 2012 saya lupa. Nah, sudah terlebih dahulu masuk, jadi orang-orang sudah tahu nih Gojek. Tetapi bagi masyarakat umum waktu itu yang malah terkenal sinetron Oke Jack, yang kalau nggak salah bajunya warna merah. Nah, pada saat mendaftar pertama, karena yang terbayangkan itu, oh ini sistem kerjanya bisa freelance ini, bisa sambilan. Nah, jadi kebanyakan dari kita, ya mungkin hampir semuanya waktu itu mendaftar karena ingin mendapatkan penghasilan lebih. Jadi kita punya pekerjaan tetap sebelumnya rata-rata mungkin sore hari baru kita narik online. Dan di 1 Agustus 2017 barulah mulai aktif. Kalau nggak salah waktu itu kita semua sudah ada sekitar 100-an lebih lah, 150 atau 200 driver waktu itu. Ya tapi tentu belum online semua pada 1 Agustus, tapi 1 Agustus 2017 itu sudah dibuka untuk layanannya. Sebelumnya yang orang-orang sudah pada tahu juga akan ada Gojek. Ya tentu masyarakat pun secara tidak langsung antusias, karena sebelumnya juga sudah tahu kalau di Jakarta itu ada transportasi online kan gitu. Kalau motor ya Gojek gitu kan. Dan pada waktu itu masih ada Gojek, Grab, dan masih ada Uber. Nah, Uber masih ada. Dan pada waktu awal-awal itu saya kebetulan punya kawan yang dari Jakarta, yang waktu itu saya ke Jakarta sekitar setahun atau 2 tahun sebelumnya, di tahun 2015 kalau nggak salah. Dan saya tahu kawan saya ini dia masuk Gojek. Nah, ketika ada pembukaan pendaftaran di Bukit Tinggi, saya langsung kontak dia lagi. Akhirnya saya banyak cerita lah, istilahnya dia pun sharing juga tentang kondisi Gojek di Jakarta, bagaimana bla bla segala macamnya cerita. Dan waktu itu ya termasuk kita belajar juga lah di daerah, termasuk tentang fake GPS, tentang tuyul. Jadi kalau saya waktu itu di Bukit Tinggi kebetulan karena pernah kerja juga di tempat di toko komputer, dan saya memang lebih banyak di bagian software, jadi sedikit banyak ngerti lah tentang mod, penggunaan fake GPS dan lain sebagainya, pasang tuyul juga. Dan waktu itu memang saya pakai tuyul. Iya, jadi kalau dibilang siapa pertama kali pemakai tuyul di Bukit Tinggi, itu saya orangnya. Silakan kalau mau bantah, silakan kalau ada mungkin rekan-rekan yang menyaksikan video ini kalau bantah, oh saya pertama, silakan. Tapi saya dan ada satu orang kawan lagi yang orang IT juga di Bukit Tinggi, itu orang satu instansi lah di Bukit Tinggi. Nah, jadi kami sudah menggunakan itu. Tapi gunanya untuk apa? Gunanya adalah waktu itu supaya rekan-rekannya tidak numpuk di satu tempat. Saya gunakanlah tuyul. Saya gunakan tuyul. Ini tuyul online ya, bukan, nggak perlu dipotong-potong ini bahasanya. Ini tuyul yang gunanya untuk ngecek posisi di mana kira-kira ada orderan, sehingganya kita nggak numpuk di satu tempat saja. Ya, itu salah satu hal yang kita sudah buat. Dan yang kedua yang kita buat di Bukit Tinggi itu adalah komunitas. Nah, ini kebetulan saya pakai baju yang dulu. Ini komunitas yang saya buat bersama beberapa orang rekan-rekan. Dan hal ini bagi saya adalah sangat penting. Harus mendirikan komunitas, dan komunitas ini kita legalkan, kita bikin legalitasnya, kita terdaftar di Kemenkumham.
Jadi kita daftar di akte ke notaris. Dia punya akte notarisnya. Nah, jadi walaupun cara mungkin pandangan rekan-rekan waktu itu yang lain, kenapa sih harus ada komunitas? Jadi kalau dibilang komunitas pertama yang terdaftar di notaris, terdaftar di Kemenkumham di Sumatera Barat adalah Dopkom. Nah, kalau mau bantah ya bantahlah, tapi memang kenyataannya seperti itu kok. Dan waktu itu saya sebagai penasehat komunitas, dan alhamdulillah berhasil juga membuat pertemuan pertama di Bukit Tinggi yang menghadirkan hampir seluruh driver, baik itu baik yang roda 2 ataupun car yang roda 4. Waktu itu tempatnya di Hotel Parai yang sekarang sudah berubah, nama hotelnya sudah berubah, hotelnya sudah berubah jadi hotel apa saya lupa, di Bukit Tinggi itu. Dulu namanya Hotel Parai. Nah, sahabat-sahabat Lentera Jalanan, kenapa saya waktu itu membuat komunitas yang terdaftar? Karena setelah sharing dengan rekan-rekan dari daerah lain, termasuk juga dari Padang, sebenarnya dari Medan juga waktu itu, karena ada acara di Bukit Tinggi dan ada beberapa rekan-rekan dari Gojek Medan yang sebelumnya sudah lebih dahulu bergabung dengan Gojek. Nah, kenapa harus ada komunitas? Ya karena harus ada persatuan. Nah, ketika itu yang terbayangkan mungkin oleh rekan-rekan yang lain, yang terbayangkan adalah membuat satu komunitas ataupun satu asosiasi atau apalah namanya, perkumpulan yang bergerak di lapangan. Nah, karena yang di satu sisi, kalau kita tidak buat komunitas, yang terjadi di lapangan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita menjadi drivernya aplikator, kan ada Gojek, ada Grab, iya, tetapi untuk penanganan langsung di lapangan itu tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada kantor karena keterbatasan, ya, karena keterbatasan, baik itu keterbatasan personil, dan yang paling penting adalah aplikator cuman bahasanya itu membantu. Nah, makanya kita terdaftar sebagai driver itu statusnya cuman mitra. Nah, kalau ditanya lagi kenapa saya harus membuat komunitas yang terdaftar di Kemenkumham, ya, karena supaya ada payung hukumnya. Ya, kita itu terdaftar supaya ada payung hukumnya. Nah, itu yang waktu itu saya buat dengan rekan-rekan di Bukit Tinggi. Dan waktu itu juga yang sudah ada, kalau nggak salah di Jakarta ada namanya ADO, Asosiasi Driver Online, dan juga PDGI, Persatuan Driver Gojek Indonesia. Dan mereka sudah terdaftar di Kemenkumham, ya. Tetapi saya tidak bergabung dengan mereka karena status kita sama. Walaupun mereka lebih dulu, walaupun mereka ada di berbagai daerah di Indonesia, tetapi secara status kita sama. Driver Online Bukit Tinggi Community yang kita singkat dengan Dopkom. Itu komunitas pertama di Sumatera Barat yang punya akte notaris, punya akta, ya, Dopkom. Nah, ini baju seragam untuk gokarnya yang saya pakai sampai saat ini. Sering, bukan selalu ya, karena kebanyakan justru malah kalau online-nya saya menggunakan Grab sampai saat ini. Sudah 2 tahun terakhir ini saya menggunakan Grab, full time di Grab. Tapi secara komunitas, bagaimanapun dasar saya dari sini. Dasar saya dari Driver Online Bukit Tinggi Community. Nah, dan pada akhirnya alhamdulillah komunitas tetap berjalan. Dan waktu itu saya sebagai pendiri juga tidak mengekang siapapun untuk punya komunitas lain karena penting. Nah, bagi saya ketika Dopkom jalan, maka bukti jalannya adalah masing-masing dari anggota Dopkom itu juga punya komunitas-komunitas kecil yang lain. Maaf, bukan kecil dalam artian lebih rendah daripada Dopkom, ya tidak. Justru kita menganggapnya bisa kerjasama.
Karena kita butuh basecamp, komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah tertentu. Ya, tahulah sendiri kondisi dulu gimana awal-awal. Nah, kita butuh daerah-daerah, misalnya daerah A, kita butuh komunitas apa di sini. Ini di sini ada di sini, di sini ada di sini. Jadi, walaupun secara tidak langsung mereka tergabung dalam komunitas .com, tetapi rata-rata mereka punya komunitas sendiri di daerah-daerah kecilnya, daerah-daerah lainnya. Nah, punya misalnya di daerah sini ada, di jalan ini ada, di daerah sini ada, daerah sini ada. Nah, silakan sampai saat ini tanyakanlah kepada rekan-rekan yang punya komunitas di Bukit Tinggi. Itu rata-rata, hampir rata-rata mereka adalah sebelumnya berkomunitas namanya .com. Kemudian mereka buat komunitas yang lainnya. Dalam hal ini bukan berarti saya merasa .com yang memulai, tidak. Tetapi pada kenyataannya memang lebih kurang seperti itu. Nah, semangat inilah yang membuat supaya .com ini bisa bergerak sebagaimana rekan-rekan di daerah lain seperti di Jabodetabek. Karena ada satu komunitas yang bisa menjadi solusi atau menjadi pengayom dari semua rekan-rekan driver online yang sedang berjuang. Jadi ketika ada aplikasi online ini, maka secara tidak langsung akan ada penghasilan tambahan. Nah, ini gambaran awal ketika kita sebelum bergabung dengan aplikasi online. Itu tadi, ketika sudah berjalan ternyata nyaman mungkin baik dari sisi pendapatannya, waktunya. Nah, akhirnya banyaklah yang meninggalkan pekerjaannya, ya termasuk saya juga meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan full time menjadi driver online. Itu yang pertama. Tapi kita lupa. Nah, ini kesalahan kita dari awal. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi ini faktanya. Bahwasanya kesalahan kita yang pertama, kita melihat besarnya pendapatan waktu itu, padahal pendapatan pokoknya tidak besar. Ya, yang besar waktu itu adalah bonusnya, insentifnya, atau mungkin awal-awal tipnya. Tetapi secara pendapatan aslinya itu kita tidak terlalu menghitungnya. Kita tidak terlalu menjadikan patokan. Justru kita melihatnya, oh bonus sekian. Yang motor aja waktu itu kalau di Bukit Tinggi sekitar 80.000 bonus satu hari. Kalau nggak salah 20 orderan. Kalau mobil itu 12 orderan bonusnya 300.000. Ya, kalau yang go-karnya. Nah, kita melihatnya bonusnya saja. Makanya awal-awal dulu banyak rekan-rekan yang membuat 2 akun atau 3 akun ya, karena masih aman lah ya. Nah, dulu belum ada Vermuk, belum ada verifikasi muka, dan juga tidak terlalu ketat ya, main daftar aja gitu kan. Akhirnya ada yang punya 2 akun, 3 akun. Dan ya mohon maaf, saya waktu itu tidak pernah punya 2 akun sampai sekarang. Di Gojek punya 1, Grab punya 1, Maxim punya 1, InDrive punya 1. Ya, silakan tanyakan kawan-kawan yang kenal saya, pernah enggak si Aljen itu buat 2 akun? Bahkan tanyakan langsung sama orang kantornya, pernah nggak buat 2 akun? Saya punya 2 akun, 1 Goret waktu itu punya yang asli punya saya, sampai sekarang masih ada yang Gojeknya. Dan untuk Gokar saya dulu buatkan untuk adik-adik saya di Bukit Tinggi, kemudian saya gunakan itu untuk Gokarnya. Lebih kurang setahun lah. Setelah itu dia punya kendaraan sendiri, dan akhirnya dia narik juga on-beat juga. Jadi tetap yang saya tetap pakai 1 akun, nggak pernah punya 2 akun, apalagi dengan niat untuk dapat tambahan bonus. Ya, saya mungkin termasuk yang idealis sampai sekarang. Dan semua akun saya masih aktif sampai sekarang, kecuali Gojek karena suspend, SIM C saya mati. Tulisannya suspend di sana, tetapi yang putus mitra tidak ada. Sampai sekarang akun saya tidak ada yang putus mitra,
suspend yang sampai berurusan dengan kantor itu tidak ada. Sahabat-sahabat yang jalanan, jadi poinnya saya ingin flashback kembali ke 2017-2018 itu. Memang sejak awal kita itu intinya begini, kita terlena dengan adanya pekerjaan baru, yaitu menjadi driver online. Yang kedua, kita terlena dengan adanya pendapatan yang mungkin sebelum-sebelumnya kita punya pekerjaan, punya gaji tetap yang sudah ada patokan harganya. Misalnya yang di toko mungkin sehari 75.000 atau mungkin sehari 50.000, nanti dapat uang makan, kemudian nanti per bulannya dapat berapa, per minggu dapat berapa, sudah biasa begitu. Nah, mungkin kaget dan terlena ketika menjadi driver online di awal-awal pendapatannya lebih dari itu. Nah, kita agak terlena di situ. Setelah terlena, kita lupa bahwasanya ini namanya bonus, insentif itu tidak akan selamanya ada, dan itu haknya dari aplikator, bukan kewajiban. Yang kewajiban adalah memberikan orderan, ya, tapi bukan kewajiban aplikator untuk selalu memberikan bonus, insentif dan lain sebagainya lah. Nah, kita lupa di situ karena sudah terlalu enak mungkin dengan pendapatannya. Satu, dari sisi pendapatan. Yang kedua, kita lupa bahwasanya ternyata selama ini kita tidak punya payung hukum loh dari pemerintahan. Nah, makanya kita dulu membuat komunitas-komunitas yang seharusnya itu terdaftar di Kemenkumham. Nah, bisa berkolaborasi dengan pemerintahan daerah. Nah, seharusnya begitu. Jadi supaya ada payung hukumnya ketika kita meminta, ya kalau bahasa sekarang minta keadilan lah, menuntut agar begini begitu segala macamnya seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, akhirnya kita punya kekuatan. Kalau tidak, ya akhirnya yang terjadi ya seperti sekarang ini. Di mana-mana demo, di mana-mana mengeluh, oh orderan tambah sepi, pendaftaran driver dibuka terus, ya, oh potongan masih makin besar, akhirnya di offline kan dan macam-macam lah. Kenapa? Ya kita cuma bisa bersuara tetapi didengar. Ya enggak lah, kita siapa? Kita punya masa? Enggak. Kita punya status hukum? Enggak. Kita salah. Dari awal kita salah, sebagai driver kita salah. Kita tidak mengerti apa-apa. Ya memang bahasanya kita dimanfaatkan, betul. Dari awal kita dimanfaatkan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa tentang hukum, sebagai orang yang cuma taunya, oh kamu butuh kerja, ayo gabung dengan kita. Oh kamu butuh insentif, ini ada bonus, ada, ini pekerjaannya ada, tunggulah orderan dari kami. Ya udah, kan itu yang kita tahu dari awal. Tapi tidak sedikit juga rekan-rekan driver online yang menjadikan pekerjaan ini sebagai batu loncatan. Ya nggak sedikit juga, banyak juga rekan-rekan driver yang saat ini sudah bekerja, ya mungkin dengan pekerjaan yang lebih baik dari sisi pendapatannya, mungkin dari sisi waktunya, penghasilannya, lebih kenyamanannya. Ya, banyak juga, bukan berarti menjadi driver online itu tidak bisa untuk jadi batu loncatan, bisa. Bukti sudah banyak kok. Nah, tetapi bagi rekan-rekan yang saat ini masih di posisi menjadi driver online, masih berharap punya pekerjaan, masih berharap punya pendapatan, ya untuk saat ini tidak ada cara lain lah. Tidak ada cara lain. Saya disclaimer, tidak membela siapapun di sini, karena saya sebagai driver dan ini cuma mewakili diri pribadi saya sendiri sebagai driver online untuk bersikap. Tidak ada cara lain selain syukur dan sabar. Ya. Mau apa? Kita tidak perlu munafik. Kita tidak perlu menjadi munafik. Kalau sekarang ditanya pekerjaan apa yang paling mudah dilakukan, ya menjadi driver online dengan persyaratannya yang
tidak perlu ada berpenampilan menarik, tidak perlu batasan umur yang harus sekian, tidak ada. Punya SIM, KTP, STNK, SKCK, punya kendaraan, udah bisa daftar menjadi driver online. Nah, kita tidak, makanya saya bilang tidak perlu munafik. Untuk saat ini pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa memberatkan, ya, tanpa perlu ada ijazah S1, S2, S3 ataupun harus ada ijazah ini, ya seperti persyaratan saat inilah orang mencari pekerjaan. Ya, batas umur. Yang saat ini yang paling mudah yaitu menjadi driver online. Nah, kalau memang kita punya skill, punya kemampuan untuk punya pekerjaan yang mungkin lebih layak, lebih baik, ya silahkan. Poinnya adalah kita misalnya kayak di car ataupun ya di motor juga pasti begitu. Kita kan bawa orang nih, kan banyak orang yang kita bawa dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan segala macamnya. Kalau memang kita punya skill lebih, kita punya kemampuan lebih, justru di situ kita tonjolkan diri kita. Maksudnya kita, ya bahasa kasaran saya mungkin, mohon maaf, kita jual diri kita. Ya, bukan jual kesedihan ya, bukan jual kesedihan. Oh, sekarang sepi orderannya. Oh, sekarang orderannya begini begitu, pendapatannya kurang. Bukan begitu. Bukan, maksud saya bukan menjual kesedihan, bukan menjual kesusahan, tetapi juallah kemampuan pribadi. Ya, kalau bahasa kerennya ya branding diri. Memang kita driver online, tapi kita mungkin punya skill atau kemampuan atau punya ijazah yang mungkin layak dalam bidang ini, misalnya di bidang itu. Dan kita kan bertemu dengan banyak orang. Nah, juallah diri kita saat itu. Mana tahu ada rezeki di sana. Dan ternyata banyak kan rekan-rekan driver yang ternyata punya skill lebih dan memang menggunakan privilege itu sebagai driver online yang bisa bertemu dengan banyak orang, berbanyak latar belakang orang yang mungkin punya koneksi juga. Ya, kita branding diri dan kita punya link jadinya. Ya. Tapi tidak sedikit juga rekan-rekan yang ketika sudah punya pekerjaan tetap, ternyata tetap juga jadikan ojol sebagai sampingan, menjadi driver online sebagai sampingan. Ya, tergantung manajemen waktu lah. Yang pada akhirnya kalau kita tidak bertahan dan kita tidak survive, pertanyaannya kita mau apa lagi? Nah, yang menjadi kesalahan fatal yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yang menjadi kesalahan fatal kita ya karena memang kita dari awal tidak kompak. Kita dari awal memang tidak mengerti. Kenapa kita tidak kompak? Karena kita nggak mengerti, kita nggak paham, kita nggak mengetahui bahwasanya kondisinya itu kita statusnya cuma sebagai mitra dari sebuah perusahaan. Yang perusahaan ini bukan perusahaan amal, bukan perusahaan sosial, perusahaan cari untung. Ya mau tidak mau kita pun harus menjalankan itu. Kalau memang punya skill atau kemampuan lebih, ya oke, kita cari di tempat yang lain. Mana tahu mudah-mudahan ada rezeki lebih di sana. Tapi kalau tidak ada kata lain selain syukur dan sabar. Nah, jadi kalau dikembalikan apa tema pembicaraan saya hari ini, bahwasanya menjadi driver online itu resiko yang paling harus kita siapkan, ya. Mental kita, diri kita menjadi driver online, resikonya adalah tidak punya payung hukum yang jelas, sehingganya kita mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menuntut apapun. Ya, kita tidak akan pernah bisa menuntut apapun. Ya, mau demo berjilid-jilid kayak kan sudah berapa tahun ini, mau demo naik harga, turun harga, mau ini itu segala macam, dikabulkan? Ya enggak lah, karena kita nggak punya payung hukum yang jelas. Dan dari awal kita tidak mau berusaha menjadi warga negara yang taat, yang baik, yang mau mempelajari bagaimana tata cara hukum di Indonesia. Nah, jadi itu kesalahan fatal kita yang pertama. Dan bagi saya, karena saya memahami bahwa itu ada kesalahan, nah pada saat ini prinsip saya cuman harus
bersyukur dengan apa yang saya jalani, masih bisa punya pekerjaan, masih bisa punya penghasilan, masih bisa punya pekerjaan yang waktunya itu fleksibel, bisa diatur sesuai dengan keinginan saya, bisa keluar pagi, kalau ada keperluan saya bisa keluar siang, kalau ada keperluan sore saya bisa keluar malam, saya bisa atur pekerjaan saya jamnya, saya bisa atur kalau mau dapat pendapatan lebih ya usaha lebih, kerja lebih, waktu lebih, kalau tidak ya sudah istirahat saja, kalau sakit ya sudah istirahat, kalau lagi malas ya sudah istirahat, cuman bisa nerima itu saja. Saya syukur dan mudah-mudahan kalau memang masih ada rezeki di sini, saya akan terus di sini. Kalau sudah tidak ada lagi rezeki di sini, ya mungkin rezeki saya di tempat yang lain atau di pekerjaan yang lain. Sekian dari saya, hormat kepada seluruh rekan-rekan pejuang di jalanan, baik driver roda 2 ataupun roda 4, mau itu Gojek, mau itu Grab, InDrive, Maxim, atau semua aplikasi-aplikasi yang ada di daerah-daerah yang sudah berjalan. Salam hormat dari Padang, Sumatera Barat. Sehat selalu dimanapun rekan-rekan berada. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Salam dari saya, Aldian dari Kota Padang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.